Gua Kerek. Lintasannya 1.500 meter. Jadi estimasinya 3-4 jam nanti kita di dalam. Zonanya ada zona air, zona lumpur, sama zona kering. Jadi cari pijakannya dulu, santai aja. Kalau udah ada pijakannya baru turun. Jadi kayak nurunin tangga. Dilihat aja pijakannya, santai, pelan aja. Oke, good. 18 meter. Susur gua adalah salah satu aktivitas petualangan luar ruangan, di mana medannya adalah gua atau cave itu sendiri, makanya namanya susur gua. Nah, yang unik susur gua itu kegiatannya adalah meliputi seluruh kegiatan outdoor, di mana ada climbingnya, ada main airnya, ada lumpurnya juga. Lalu di sana juga kita sebenarnya bisa berenang ataupun yang lebih khusus lagi ada cave diving di sana. Rubrik. Oke, sekarang kita posisinya ada di chamber namanya, atau ruangan dalam gua. Boleh dilihat sebesar ini ruangannya. Usahakan untuk tidak dipegang, karena kalau kita pegang akan mempengaruhi pertumbuhan dari ornamennya. Ya, menghambat. Sedangkan pertumbuhannya itu hanya 1 cm per tahun. Di sini kita itu melihat cuaca 3 atau 4 hari sebelumnya, dimana keadaan di luar itu mempengaruhi di dalam. Dan dilihat juga samping kiri kanannya banyak ornamen. Kalau Gua Buni Ayu ini mulai dari 83 sebetulnya. Mulai dari 83 itu sudah dieksplor sama ilmuwan dari Prancis plus Dr. RH Kateko dulu mengeksplor gua-gua yang ada di sini. Secara total hasil eksplor itu ada sekitar 84 entrance yang ada di Gua Buni Ayu ini. Nah, dari 84 entrance ini semua itu terkoneksi sehingga kita untuk Gua Buni Ayu mendapatkan sistem cave terbaik se-Asia. Itu pun dari 84 entrance ini hanya 3 yang dijadikan wisata seperti itu, Mas. Nah, itu mulai dari tahun 93 baru dibuka untuk wisata. Supaya orang-orang yang tidak tahu itu menjadi tahu dengan cara berwisata gitu. Jadi kita memberikan pendidikan di wisata tersebut. Karena sebetulnya dengan kita masuk ke dalam gua, kita itu merusak ekosistem yang ada di dalam gua. Dengan bakteri yang kita bawa, suhu tubuh yang kita bawa akan mempengaruhi tatanan yang ada di dalam gua itu sendiri. Makanya kenapa dipilih hanya 3 yang dibuka untuk wisata, itu pun menjadi salah satu istilah katanya kita korbankan, tapi untuk edukasi. Korbankan bukan berarti dalam arti buruk, tapi untuk arti yang positif, untuk edukasi bahwa ternyata di dalam tanah itu ada sebuah gua yang indah, di mana jangan hanya di dalam, tapi di atasnya juga kita harus menjaga ekosistem, di mana itu mempengaruhi apa yang ada di dalam. Zona terang tadi waktu pas kita masih di Kabupaten, terus ada zona senja di mana cahaya matahari sedikit masuk. Untuk zona sebetulnya di seluruh gua itu sama, terbagi dalam 3 zona. Yang pertama ada zona terang, ada zona senja, dan zona gelap abadi. Zona terang itu di mana kita masih bisa melihat cahaya matahari langsung. Biasanya itu ada di mulut gua, atau kita sebut biasanya entrance. Nah, mulut gua matahari masih bisa terlihat. Lalu ada zona senja. Zona senja itu adalah zona di mana matahari hanya sedikit terlihat. Kalau mungkin teman-teman udah kemarin masuk, itu ada di setelah kita turun berjalan sedikit, itu adalah masuknya ke zona senja. Matahari hanya masuknya sedikit seperti itu. Lalu ada namanya zona gelap abadi. Zona gelap abadi itu adalah zona di mana kita tidak bisa melihat apapun, bahkan gerakan tangan atau bayangan kita sendiri itu nggak terlihat.
Kelelawar di sini ada 3 jenis. Jenis pertama itu pemakan buah dia. Kelelawar pemakan buah ini lebih bergerombol dia. Terus ada juga solois, jadi tinggal sendiri-sendiri saja. Nah itu pemakan jangkrik, biasanya pemakan serangga gitu. Terus ada juga yang masih kita teliti, kelelawarnya berwarna putih. Tapi ini kita belum ketahui apakah dia memang albino atau memang gennya berbeda gitu. Nah itu. Terus ada jangkrik namanya di sini. Jangkrik di luar sama di dalam gua itu berbeda. Nah, bedanya kalau jangkrik di dalam gua itu dia stay di zona gelap abadi, pandangannya buta, jadi dia memiliki antena lebih, jadi memakai peraba seperti itu untuk jangkriknya. Dia punya antena panjang karena dia buta. Yang paling signifikan sebetulnya dia tidak memiliki sayap, jadi tidak bisa bersuara. Terus ada juga yang cukup unik atau endemik, kita bilang namanya sarak. Itu adalah, bahasa Indonesia adalah kalacemeti atau misalnya nama latinnya adalah Amblipigi. Nah itu salah satu predator dalam gua ya, untuk saat ini. Kalau untuk di Gua Buni Ayu sendiri ada juga udang purba. Dia sudah lama berada di sini. Dia memiliki nama Stenacellus japanicus, tapi kalau sekarang sudah dihilangkan japanya karena memang ditemukan juga di daerah lain gitu, tidak hanya di daerah Jawa seperti itu. Ada udang jenis lain juga, kalau di gua di tempat kita ada udang galah, cuman karena itu tadi kekurangan pigmen warna kulit dan akhirnya dia warnanya pudar. Lalu ada ikan juga, terus ikannya juga ada jenis, kalau bahasa Sunda kita bilang bender ya. Terus kalau ada juga ikan gabus atau terkenal dengan nama sidat gitu, ukurannya bisa sampai 20 atau 30 cm itu masih ada di dalam. Pertanyaan yang paling sering muncul sih, ada ular nggak sih mas di dalam gua? Nah, seperti itu. Kalau ular sebetulnya kemungkinan ada di dalam zona gelap abadi, tapi itu hanya berlaku kepada biasanya gua basah atau gua yang dialiri oleh air. Jadi si ular tersebut terbawa arus, cuman biasanya tidak bertahan lama karena tidak ada rantai makanan di situ. Dia tidak bisa memakan mangsa, tidak menemukan mangsa gitu. Untuk biota di Gua Buni Ayu yang paling menonjolnya sih di Stenacellus itu gitu. Karena tidak semua gua itu memiliki si Stenacellus gitu. Pelan, slide, kaki kanannya baru turun mas. Oke, good. Sebetulnya kalau dibilang tingkat kesulitan, kalau dari segi gua sendiri sebenarnya cuma dibagi kedua sih. Ada gua horizontal, ada gua vertikal gitu teknik penelusurannya. Cuman kalau untuk di dalam sini, untuk di air, teknik kesulitan adalah berjibaku dengan arus air. Nah teman-teman mungkin kemarin rasain ya, ada arus air ketika kita berjalan, ada downstream, arus air dari bawah gitu, kita akhirnya terdorong. Karena ini adalah gua wisata, kita pastikan aman. Kalau untuk zona kering sebetulnya, untuk tingkat kesulitannya ketika di zona kering itu kandungan oksigennya sedikit. Tapi kalau untuk di Buni Ayu kandungan oksigennya banyak, makanya kita pastikan aman teman-teman berkegiatan di Buni Ayu. Dan untuk zona lumpur sendiri, nah itu adalah dari review beberapa wisatawan, zona lumpur itu yang paling melekat di teman-teman semuanya karena kita udah berjalan kurang lebih mungkin 1.200 atau 1.300 meter. Kita di 200 meter terakhir kita berjibaku dengan lumpur, dengan tenaga sisa kita bermain dengan lumpur di sana. Lumpurnya cukup lengket sekali karena kan itu adalah lumpur purba, lumpur yang tertahan di dalam sana. Jadi tingkat kelengketannya itu lebih berat, makanya kadang orang bisa stuck di sana seperti itu. Nah itu aja sih untuk tingkat kesulitan di lumpur. Tapi itu overall semua sulit tapi menyenangkan. Untuk menjaga gua sendiri sebetulnya tidak dilakukan di dalam, tapi memang kita harus menjaga luarnya.
bagaimana kelestarian hutannya, karena hutan itu akan berpengaruh sekali terhadap goa gitu. Sumber-sumber yang memberikan goa ini kaya akan ornamen, nah itu dari atas. Kalau semakin rimbun, semakin asri di atasnya, maka ornamen akan semakin cantik di bawah, seperti itu sih. Untuk penelusuran gua sebenarnya yang pertama, dilarang mengambil sesuatu kecuali mengambil gambar, dilarang meninggalkan sesuatu kecuali meninggalkan jejak kaki, dilarang membunuh sesuatu kecuali membunuh waktu. Itu adalah slogan atau moto kita sebagai seorang penelusuran gua, apalagi di wisata itu sangat perlu diberikan. Makanya kenapa kalau kita sebagai guide, awal mula kita turun pasti itu yang kita berikan, karena dari 3 itu kelestarian, pemanfaatan semuanya bisa dijaga seperti itu.